Oke, selamat pagi anak-anak. Salam. Oke, terima kasih. Ketemu lagi kita pada hari ini materi gereja sebagai umat Allah yang baru. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini karena anugerah Tuhan. Kita masuk ke materi gereja sebagai umat Allah yang baru, ya. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Kita masuk yang pertama, yaitu adalah gereja, gedung atau orangnya. Oke, ada yang mungkin dulu mau sampaikan, apakah gereja itu gedung atau orangnya atau seperti apa? Saya minta satu orang dulu jelaskan dulu pengertian kamu tentang gereja itu. Gereja adalah orang, karena gereja adalah bersatu untuk melayani dan mengajar. Oke, menurut Grace pemahamannya adalah bahwa gereja itu adalah orang, karena di sana dikatakan tugas gereja itu apa? Bersaksi, bersekutu, melayani dan mengajar. Gereja sebagai gedung berarti bahwa gedung gereja hanya sebagai tempat melakukan peribadatan. Gedung sebagai sarana untuk tempat melakukan persekutuan, dengan kata lain sebagai bangunan yang mati. Itu gereja sebagai gedung. Gereja sebagai gedung, ya. Gereja sebagai orangnya bukan berarti bangunannya, melainkan persekutuan yang ada di dalamnya. Persekutuan yang terbentuk karena adanya kumpulan orang percaya yang setia pada Yesus Kristus. Gereja yang aktif menjadi kesaksian dalam pola kehidupan sehari-hari. Ya, itulah gereja sebagai orangnya. Gereja sebagai orangnya bukan berarti bangunan, melainkan persekutuan yang ada di dalamnya. Persekutuan yang terbentuk karena ada kumpulan orang percaya. Di sana dikatakan ada orang. Jadi sudah jelas. Sudah jelas, ya. Ada orang percaya. Yang kedua, yaitu makna gereja. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja, dan dalam bahasa Spanyol yaitu iglesia, yang mempunyai arti yang sama yaitu gereja. Dalam bahasa Yunani disebut eklesia yang berasal dari dua kata yaitu ek dan klesia. Ek artinya keluar dan klesia berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang baru yang bernama gereja. Oke. Eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya, sanak keluarganya, kaum kerabatnya, untuk menjadi komunitas baru yang memiliki tugas memberikan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yang ketiga ini adalah kita bahas umat Allah yang baru. Jadi gereja itu sebagai umat Allah yang baru. Jadi diharapkan kalian itu memahami dan menyadari bahwa kita ini sebagai umat Allah yang baru. Kalau sebagai umat Allah yang baru, kalian juga berpikir, oh berarti ada Pak umat Allah yang lama. Ya enggak? Umat Allah yang baru, gereja. Oh ini gereja. Nah gereja ini nanti tidak hanya orang yang dipanggil keluar,
untuk masuk dalam satu persekutuan, tapi nanti mereka diberi satu tugas, tanggung jawab, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Grace yang pertama itu. Apa tadi? Gereja itu adalah dipanggil keluar untuk bersekutu, melayani, memberitakan Injil, bersaksi, si Agus bilang untuk memberikan persembahan katanya, yaitu dalam ibadah ya Gus ya, dalam ibadah di dalam gedung gereja. Tapi tugas gereja itu bukan sekedar memberi persembahan saja. Memang di dalam persekutuan itu biasanya kita dalam gereja itu ada yang namanya memberikan persembahan, ya kan? Nah, yang ketiga ini, gereja sebagai umat Allah yang baru itu menunjukkan bahwa ada umat Allah yang lama yang sebenarnya Allah mau berikan tugas itu kepada mereka. Kira-kira ada yang tahu? Umat Allah yang baru itu tugasnya itu sudah diberikan kepada gereja atau orang Kristen. Coba kita lihat apa yang dikatakan di sana. Coba. Gereja sebagai umat Allah yang baru, maksudnya gereja yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Hukum kasih yang dipraktikkan secara nyata dalam pola hidup bersama dan orang lain atas sesama. Oke, gereja sebagai umat Allah yang baru, ulangi, maksudnya gereja yang hidup dengan hukum yang baru, hukum kasih yang dipraktekkan secara nyata dalam pola hidup bersama, yaitu terhadap sesama. Itu sebenarnya kan? Sebelum kita masuk di dalam kumpulan gereja itu, kita itu belum hidup dalam kasih. Belum kita pahami. Nah, di dalam persekutuan yang baru ini, gereja inilah kita itu diajar untuk bagaimana melakukan pola hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah pergumulan gereja. Yang keempat, pergumulan gereja. Menurut kamu apa yang menjadi pergumulan gereja saat ini? Silakan. Iya. Pergumulannya gereja sebagai gereja yang terbuka. Oke. Paul. Maksudnya gereja itu, gereja sebagai gereja yang terbuka itu apa, Paul? Terbuka untuk semua orang. Terbuka untuk semua orang. Nah, gereja yang terbuka untuk semua orang itu gereja yang terbuka seperti yang dikatakan Agus tadi, terbuka bagi siapa saja di seluruh dunia. Yang berikutnya terbuka bagi tokoh perempuan. Tokoh perempuan juga gereja. Jadi tidak hanya laki-laki, perempuan juga boleh masuk dalam persekutuan. Yang ketiga, gereja juga sebagai gereja yang terbuka menerima kaum difabel. Tahu difabel? Yang memiliki kekurangan baik itu secara fisik, secara mental, itu gereja juga terbuka, harus menerima mereka. Tidak boleh menelantarkan mereka, mengesampingkan mereka. Oh, mereka tidak boleh
masuk ke kelompok kita atau persekutuan kita, tidak boleh. Terus yang keempat, gereja terbuka bagi berbagai kelompok, suku dan etnis. Terbuka bagi beberapa kelompok, suku dan etnis. Pergumulan daripada gereja sebagai gereja yang terbuka itu adalah banyak gereja di Indonesia yang terbentuk di dalam kelompok-kelompok suku tertentu. Jadi diharapkan kita sebagai gereja yang terbuka bukan gereja yang eksklusif. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang ada ini. Kami suka belajar dan materi gereja sebagai umat Allah yang baru.